What is your problem with Disney? Well, right now, everything. I thought, as a parent, I had kids that I would be able to put in front of the television watching a Disney movie while I was doing some work or while I was doing something else. And I thought, they're perfectly safe with Disney movies. Come to find out, they're not safe. Ini adalah film animasi klasik Disney, The Lion King. One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. Meskipun punya judul yang sama, film ini nggak punya jiwa yang sama seperti aslinya. Yang seharusnya jadi karya luar biasa dengan teknologi 3D malah terasa seperti tiruan yang kualitasnya jauh lebih rendah. Padahal dulu Disney dikenal sebagai pelopor animasi yang selalu bikin sesuatu yang inovatif. Sayangnya, ini bukan satu-satunya remake seperti ini. Jadi, kenapa sih Disney terus-terusan bikin ulang film klasik mereka dengan gaya realistis banget atau versi live action? Apa kita akan terus dihantui dengan tren ini? Atau suatu saat mereka bakal berhenti dan kembali ke kreativitas aslinya? The king's brother, you should have been first in line. Oke, kalau mau paham kondisi Disney sekarang, kita perlu melihat perjalanan yang membawa mereka ke titik ini. Disney sebenarnya sudah mulai bikin ulang karya-karya lamanya sejak pertengahan 90-an. Contohnya mereka membuat ulang film The Jungle Book dari tahun 1967 menjadi versi baru di tahun 1994. Meski sekarang remake itu banyak dilupakan, tapi bisa dibilang itu adalah uji coba untuk tren remake live action yang muncul belakangan ini. Lalu di tahun 2010 Disney mencoba lagi dengan Alice in Wonderland. Ya, walaupun film ini nggak dapat ulasan yang bagus, pendapatannya luar biasa. Hello, I like money. Film ini jadi yang kedua tertinggi di tahun itu, cuman kalah dari Toy Story 3 yang juga milik Disney. Sebenarnya hubungan Disney dengan animasi 3D yang canggih dimulai pada tahun 1995 lewat film Toy Story. Tapi perlu diingat film itu diproduksi oleh Pixar di bawah arahan John Lasseter. Sebagai perusahaan yang dikenal selalu inovatif di dunia animasi, wajar kalau Disney terus mencoba teknologi baru seiring berkembangnya dunia digital. Dari situ mereka kayak nemu pola baru untuk tetap relevan, walaupun cara ini nggak selalu diterima dengan baik oleh semua orang. I hate Disney, and there's two main reasons for that. So number one is pretty obvious. They've gone woke. Animasi 3D Disney di awal-awal ternyata belum bisa menyamai level Pixar. Film pertama Disney yang mencoba animasi 3D adalah Dinosaur pada tahun 2000. Sayangnya, hasilnya jauh dari kesuksesan besar seperti Toy Story. Kritikan yang muncul saat itu bahkan terus menghantui Disney hingga tahun 2020-an. Dan banyak yang bilang Dinosaur memang kelihatan keren secara teknis, tapi ceritanya terasa hambar dan gak jelas tujuannya. Masalah yang paling sering dibahas adalah hewan-hewan di film ini terlihat sangat realistis, tapi jadi aneh dan gak alami waktu mereka berbicara. Alih-alih bikin penonton terpesona, ini malah bikin ceritanya terasa kurang hidup. Film ini jadi pelajaran besar buat Disney bahwa visual keren saja gak cukup kalau enggak dibarengin dengan cerita yang kuat. Look! What? It's a cold-blooded monster. Ugh. Disney sebenarnya belum benar-benar siap menghadapi era baru animasi komputer sendirian. Setelah beberapa kerjasama yang sukses dengan Pixar, Disney akhirnya memutuskan untuk membeli Pixar pada tahun 2006. Dan sejak saat itu, keduanya bergabung menjadi satu perusahaan besar yang mendominasi dunia animasi. Ada dua alasan besar yang membuat Disney mulai mengubah fokus kreatifnya. Pertama, adopsi awal teknologi CGI. Dan kedua, keuntungan besar dari film live action Alice in Wonderland pada tahun 2010. Kombinasi ini terlihat seperti langkah yang menjanjikan. Animasi 3D realistis memang keren dan bikin kagum secara teknis. Ya, strategi ini juga berhasil meskipun hanya di beberapa kesempatan. What excited me when I first saw my first computer animation back in about 1981 was that it was three-dimensional. Namun, di balik itu semua, Disney mulai menghadapi tantangan besar, yaitu bagaimana caranya nggak cuma fokus bikin visual yang memukau, tapi juga tetap mempertahankan cerita yang kuat dan bisa menyentuh hati penonton. Karena kecanggihan apapun efeknya, tanpa cerita yang berkesan, film itu tetap terasa kosong. When was it we came to adopt man into the jungle? He's just a cub. Does my face not remind you of what a grown man can do? Disney sepertinya berpikir bahwa untuk membuat animasi lebih modern, mereka harus menghilangkan ciri khas dan kepribadian dari karakter-karakter favorit mereka, lalu menempatkan mereka di dunia nyata. Remake live action Mulan tahun 2020 adalah contoh yang pas untuk masalah ini. Ya, walaupun mereka berusaha untuk lebih menghormati budaya Tiongkok, tim yang bekerja di balik layar masih didominasi oleh orang-orang kulit putih. Lalu, dengan mengambil latar
besar di dunia nyata. Disney memutuskan untuk menghapus karakter Mushu yang sangat disukai banyak orang, dan juga menghilangkan lagu-lagu ikonik yang jadi ciri khas film animasinya. Dan ini yang paling aneh, ketika Mulan akhirnya kembali ke rumah di akhir cerita, dia langsung dipromosikan menjadi perwira di pasukan kaisar, seolah-olah perjuangan dan proses yang seharusnya dilalui tidak terlalu penting. Hal ini bikin cerita terasa datar dan gak sekuat versi animasinya yang penuh dengan makna dan kesan mendalam. She has saved the dynasty. The entire kingdom is in her debt. Di remake Mulan ini fokus pada gender Mulan malah lebih besar dibandingkan dengan versi aslinya. Padahal setelah dia mengungkapkan rahasianya, hal itu jadi terasa nggak penting lagi. Selain itu, bukannya menghadapi tantangan hidup militer dengan cara yang seru seperti di versi animasinya. Kemampuan bertarung Mulan di sini lebih karena kekuatan Chi-nya yang luar biasa kayak superhero. Aduh, ini malah mundur dari pesan asli film yang mengajarkan tentang pemberdayaan dan kesetaraan. Yang lebih bikin kecewa, karakter perempuan utama lainnya juga cenderung merendahkan dirinya sendiri, seakan-akan gak punya harga diri gitu. Mulan versi 2020 ini terasa kurang hidup, gak ada perubahan positif yang bikin ceritanya lebih baik dari yang asli. CGI yang realistis malah bikin karakter-karakternya jadi kurang terasa, hampir gampang dilupakan. Tapi sepertinya Disney gak peduli soal itu. Mereka gak memilih untuk membuat remake ini karena ingin membuat sesuatu yang lebih baik atau mengembangkan animasi ke arah yang baru, tapi lebih karena mau meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Here we go. Dalam kasus Mulan, Disney sebenarnya nggak mendapatkan keuntungan yang mereka harapkan. Tapi sebenarnya ya karena dampak pandemi yang terjadi beberapa tahun terakhir. Namun setelah itu mereka tetap mengulangi strategi yang sama dan tetap mendapatkan hasil besar. Seperti yang terjadi dengan The Little Mermaid versi 2023. Meski film itu jatuh ke masalah kreatif yang sama, film tersebut tetap bisa meraup $569 juta di box office. Angka-angka seperti itu yang membuat Disney terus-menerus membuat film seperti ini dalam beberapa tahun terakhir. Padahal kan dulu Disney dikenal karena cara unik mereka dalam membuat film. Tapi sekarang mereka lebih seperti pabrik besar yang hanya memproduksi salinan dari karya mereka sendiri tanpa inovasi yang berarti. And where I've really seen the company gone such a drastic change from how I started at the company to where we are now. I mean, you can clearly see the magic is gone. Dan ada juga prequel dari remake The Lion King dengan animasi 3D realistis adalah hasil yang agak menyedihkan. Ya, ini menunjukkan betapa Disney telah berusaha membuat koleksi film mereka jadi semakin biasa dan kurang menarik. Jujur, film ini pastinya sulit untuk dibuat karena teknologi canggih yang digunakan. Namun, hasil akhirnya justru menunjukkan bahwa penggunaan realisme yang berlebihan malah nggak efektif dan justru membuat film ini terasa kurang berkesan. Hello, what's your name? Mufasa. Sementara itu, Sonic 3 dirilis pada tanggal yang sama dengan Mufasa. Dan menurut saya ini jadi contoh yang jauh lebih baik tentang cara menggunakan CGI di dunia nyata. Franchise Sonic sendiri sudah punya banyak penggemar setia. Salah satu alasan utamanya adalah perubahan besar yang dilakukan pada desain Sonic di film pertama, yang sebenarnya dilakukan setelah banyak penggemar mengkritik desain awalnya. Keputusan itu membuat Sonic lebih disukai dan diterima oleh penonton. He looks just like you. Impossible. Sonic dirancang ulang agar lebih mirip dengan versi kartunnya, tapi tetap terlihat bagus saat berinteraksi dengan orang dan benda di dunia nyata. Dia punya mata yang besar dan ekspresif, serta senyum yang bisa berubah bentuk memberikan kesan hidup dan menarik. Para animator di film ini tidak terbatas pada hukum fisika yang ada di dunia nyata, sehingga film Sonic dari Paramount memiliki gaya yang cerah, penuh warna, dan menyenangkan, meskipun ceritanya berada di dunia nyata. Ini adalah keahlian yang tampaknya Disney belum tertarik untuk kembangkan dalam film-film mereka. Internet got one look at my human teeth and burned the place down. Bukan cuma remake dan sequelnya, proyek animasi 3D baru dari Disney juga stuck dalam kebuntuan kreativitas. Sementara perusahaan seperti Sony dan DreamWorks terus berinovasi dengan CGI dan menciptakan gaya yang menarik, tapi Disney malah tetap mempertahankan gaya yang sama. Mereka lebih fokus pada pengenalan merek daripada mengeksplorasi seni, yang membuat sebagian besar film terbaru mereka tidak memiliki dampak budaya yang
yang besar seperti film animasi 2D klasik mereka dulu. Pada akhirnya Disney akan kehabisan film-film klasik yang bisa mereka buat ulang jadi live action atau animasi 3D realistis. Seperti kita ketahui, di tahun 2025 kita akan melihat Snow White yang tampaknya kurang menarik serta Lilo and Stitch. Dan di tahun 2026 mereka akan merilis Moana versi live action. Lalu beberapa live action lainnya seperti Hunchback dan Hercules juga sedang dalam tahap pengembangan yang lambat. Ya, kalau tren ini terus berlanjut, film-film ini mungkin akan sukses di box office. Tapi kemungkinan besar nggak akan dikenang atau dihargai seperti film-film Disney sebelumnya. Jadi meskipun Disney masih menghasilkan uang, mereka sudah nggak lagi menciptakan karya-karya yang berdampak besar atau bersejarah. Inilah harga yang harus dibayar atas obsesinya dengan realisme. Ya memang sih salah satu alasan mengapa Disney terus membuat remake live action dari film-film klasiknya adalah karena mereka ingin menarik perhatian penonton baru dan memanfaatkan nostalgia. Namun sayangnya dengan fokus yang lebih besar pada keuntungan finansial, mereka justru kehilangan kesempatan untuk memberikan pembaruan yang berarti pada cerita-cerita yang sudah ada. Film-film remake ini seharusnya menjadi kesempatan untuk mengeksplorasi tema-tema yang lebih mendalam dan relevan dengan zaman sekarang. Namun malah seringkali terjebak dalam formula yang sama terus-menerus. Padahal nih ya, cerita yang sudah ada memiliki banyak potensi untuk dieksplorasi lebih dalam, terutama dalam hal karakter dan pesan yang ingin disampaikan. Kecenderungan ini menunjukkan bagaimana Disney telah kehilangan arah dalam pengembangan seni bercerita. Mereka tidak lagi berani untuk bereksperimen dengan pendekatan naratif yang lebih segar atau menantang, dan malah memilih untuk mengulang cerita-cerita lama dengan sedikit modifikasi. Hal inilah yang membuat banyak film remake terasa hampa, seolah hanya sekedar untuk memenuhi ekspektasi pasar dan menjaga nama besar mereka. Yaps, dengan terus mengikuti tren ini, Disney mungkin akan kehilangan loyalitas penggemar yang telah mendukung mereka selama ini. Generasi baru penonton mungkin tidak akan merasa terhubung dengan film-film remake ini karena tidak ada lagi daya tarik emosional yang membuat mereka jatuh cinta dengan cerita-cerita Disney di masa lalu.